Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini, saya beserta kelompok saya akan mempresentasikan tentang kelayakan ide bisnis. Mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada kalian para penonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Pertama ada Alisa Salsabila, kedua Abimanyu, ketiga ada Iva Koniato Zuhra, dan yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Rusfandi. Oke, supaya tidak berlama-lama, mari kita lanjut saja ke materinya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih pengertian dari bisnis. Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris business, dari kata dasar busy yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Pada khalayak umum, bisnis merupakan sebuah aktivitas yang tidak pernah terlepas dari hal yang bernama produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang selalu melibatkan orang maupun perusahaan. Seseorang yang menggeluti dunia bisnis ini biasanya bisa disebut sebagai seorang businessman. Zaman sekarang banyak sekali orang yang sudah membangun karir dalam berbisnis. Hal tersebut membuat makin banyaknya orang yang juga ingin memulai bisnis barunya. Nah, kita sebagai seseorang yang ingin memulai hal baru, yaitu berbisnis ini, alangkah baiknya memerlukan mengetahui bagaimana cara menemukan sebuah ide dalam bisnis. Pada dasarnya, menemukan ide bisnis itu tidaklah sulit. Akan tetapi, banyak pengusaha pemula yang kesulitan untuk mendapatkan sebuah ide bisnis. Padahal, jika dicermati lebih lanjut, ada banyak metode yang bisa dilakukan untuk menangkap gagasan-gagasan brilian tersebut. Nah, metode yang bisa dilakukan untuk menangkap gagasan-gagasan brilian tersebut yakni 1. Kalian harus melakukan riset bisnis dan produk. Metode ini adalah metode terukur, di mana ide bisnis yang dicari dapat diperoleh melalui riset dan presentase yang dilakukan untuk memastikan jenis bisnis dan produk yang banyak diterima di pasaran. Riset bisnis ini bisa dilakukan dengan bantuan teknologi digital loh. Misalnya dengan mencari kata kunci melalui Google Trend untuk mengetahui tren bisnis pada suatu lokasi melalui persentase dan angka pencarian informasi tertinggi. Lalu kedua, ada serap ide dari masalah orang lain. Nah, setiap orang pasti memiliki masalah dan setiap masalah pasti membutuhkan. Dari masalah-masalah tersebut yang pada awalnya bersifat personal, rupanya telah banyak menginspirasi dan dikembangkan untuk menjadi sebuah ide bisnis cemerlang bagi banyak pebisnis sukses. Adapun contoh nyatanya seperti usaha laundry. Karena banyaknya mahasiswa yang tidak sempat mengurus ujian dan sulitnya mencari jasa asisten rumah tangga bagi para ibu-ibu pekerja, membuat munculnya jasa laundry menjadi solusi paling jitu untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian ketiga, yaitu belajar dari kesuksesan bisnis orang lain. Usaha yang sukses dan mampu bertahan dalam jangka waktu lama pasti memiliki keunggulan yang patut dipelajari. Nah, dari sana kita bisa menyaring dan mengaplikasikannya sebagai gagasan untuk ide bisnis yang hendak kita rintis. Tapi
menduplikasi sebuah bisnis yang sukses tidak harus sama persis kok. Dan jangan lupa untuk mengamati, meniru, dan memodifikasi bisnis tersebut agar bisnis yang akan ditekuni sedikit berbeda dan memiliki ciri khas sendiri dari kita, serta memiliki nilai lebih dari bisnis yang sudah pernah ada. Lalu yang keempat, belajar dari kelemahan pesaing. Menumpukan ide untuk bisnis ternyata bisa kita temukan dari kelemahan kompetitor atau saingan kita. Nah, kita bisa menjelajahi sosial media ataupun website bisnis yang memiliki produk atau layanan serupa dengan bisnis yang akan kita tekuni. Coba lihat bagaimana tiap orang memberi ulasan di kolom komentar pada website tersebut. Catat apa saja keluhan yang ada di kolom komentar tersebut. Nah, dari hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh saing itu, inilah kesempatan kita untuk menjadi ide bagus untuk melahirkan sebuah bisnis baru. Kemudian yang kelima, ada mengikuti perkembangan tren. Tren merupakan sesuatu yang banyak diminati oleh sekelompok orang pada satu waktu saja. Karena itu, sebuah ide bisnis yang mengikuti tren akan berpeluang untuk digemari dan banyak menjaring konsumen dalam waktu cepat. Tidak ada yang salah dengan mengikuti tren, selama kita mampu membuat bisnis tersebut terlihat berbeda dari yang pernah ada. Akan tetapi, karena sebuah tren biasanya cepat berlalu, maka pastikan juga kita memiliki solusi lain seandainya tren bisnis tersebut mulai memudar dan tidak lagi digemari. Kemudian, metode yang terakhir yaitu buatlah tetap sederhana. Banyak bisnis kecil gagal mencapai kemajuan karena bisnis itu terlalu rumit atau ambisius. Para wirausahawan cenderung mengabaikan rintangan yang bisa mengganggu bisnis baru. Kita seharusnya mampu melihat jalur yang jelas dari mana akan kemana. Anda dapat menjual produk atau jasa serta menghasilkan uang. Semakin sedikit rintangan dan kelemahan di jalur itu, maka akan semakin baik. Atau sebagaimana pernah dikatakan seseorang, walaupun saya akui saya tidak tahu itu siapa, kata-katanya seperti ini. Jika sebuah bisnis tidak berjalan secara efektif, maka bisnis ini dikatakan tidak akan berhasil. Nah, selain metode-metode yang saya sebutkan tadi, ada pun sumber lain yang mungkin bisa membuat kita melahirkan ide atau menemukan ide baru dalam bisnis. Yaitu yang pertama ada hobi, yang mana dari hobi kita yang biasa kita kerjakan, yang biasa kita gemari, bisa juga dijadikan sebuah ladang bisnis. Contohnya hobi kita menggambar, hobi kita mendesain. Nah, dari hobi kita tersebut kita mungkin bisa mengembangkan sebuah bisnis percetakan ataupun menjual desain-desain yang pernah kita buat, seperti itu. Lalu yang kedua ada keterampilan dan pengalaman pribadi. Mungkin ini tidak jauh berbeda dari hobi ya. Keterampilan yang kita punya serta pengalaman pribadi yang ada pada diri kita bisa dibuat bisnis juga. Kemudian yang ketiga ada waralaba. Keempat ada media massa, yang mana menurut saya media massa ini cukup penting ya untuk menyebarluaskan bisnis kita. Lalu kelima ada pameran.
Selanjutnya ada survei, kemudian keluhan, dan yang terakhir brainstorming. Nah, setelah kita mengetahui cara bagaimana menumbuhkan ide bisnis, sekarang kita juga perlu tahu bagaimana cara mengembangkan ide bisnis tersebut. Nah, cara-cara tersebut sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pertimbangkan dan analisa target pasar kita. Kita bisa mempertimbangkan dan menganalisa industri serta calon pembeli produk atau jasa kita. Apa yang mereka butuhkan? Masalah apa yang mereka hadapi? Apakah produk atau jasa kita dibutuhkan saat ini? Kita bisa seperti menganalisa dengan cara membaca artikel-artikel yang berhubungan dengan bisnis kita, sehingga kita tahu tren terbaru. Serta kita juga bisa menghadiri seminar-seminar untuk mendapatkan ide-ide baru yang bisa ditambahkan di ide awal kita. Kemudian yang kedua, catat dan kembangkan ide kita. Setelah kita mengetahui tren terbaru di industri kita dan kebutuhan calon pembeli dan industri saat ini, maka alangkah baiknya kita bisa menulis semua informasi dan pertimbangan tersebut agar kita bisa mulai mengembangkan ide-ide lainnya berdasarkan informasi yang sudah kita catat. Tulis di beberapa notes terpisah dan kategorikan berdasarkan topik dan golongannya. Kemudian yang ketiga, yaitu survei target pasar. Survei pasar adalah hal yang sangat krusial untuk bisnis baru. Kita bisa memanfaatkan teknologi digital seperti website untuk membuat dan mengirim kuesioner secara online kepada target pembeli kita. Kita juga bisa melakukan diskusi bersama sebelum dan sesudah contoh produk kita siap. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alisa. Dipersilahkan. Lalu yang keempat, kembangkan produk kita. Melalui survei pasar yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita bisa melakukan penambahan atau pengurangan dari produk contoh kita. Lakukan finalisasi untuk produk akhir kita, sehingga sesuai dengan kebutuhan industri dan keinginan calon pembeli produk kita. Berikan inovasi sehingga produk kita bisa dikenal sebagai produk baru yang membawa perubahan. Lalu yang terakhir, yang kelima, kumpulkan ulasan pembeli. Dengan mengumpulkan ulasan dari para pembeli produk kita bisa mengukur seberapa jauh kesuksesan produk dan bisnis kita. Kita bisa membuat website untuk bisnis kita dan memberikan fitur bagi pengunjung website kita untuk melakukan penilaian tingkat kepuasan mereka terhadap produk atau jasa kita. Selanjutnya, teknik penelitian pasar. Penelitian pasar atau riset pasar adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang sistematis tentang pasar untuk lebih memahami kelompok sasaran dan untuk membuat keputusan yang lebih tepat tentang perusahaan dan pelanggannya. Nah, hasil riset ini nantinya akan digunakan untuk memvalidasi atau membatalkan hipotesis tentang pelanggan potensial, karakteristik dan kebiasaan mereka, lokasi dan kebutuhan pasar, persaingan, dan industri secara keseluruhan.
Lalu, apakah kalian tahu tujuan riset pasar? Riset pasar membentuk dasar untuk rencana bisnis dan 4P pemasaran. Tujuan utamanya adalah untuk memvalidasi hipotesis bisnis yang di atas strategi yang berhasil dapat dikembangkan. Lalu, mengapa riset pasar penting? Riset pasar membantu bisnis mendapatkan data untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang pelanggan dan pesaing, mengurangi resiko kegagalan bisnis atau strategi, dan memperkirakan tren masa depan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Iva. Riset pasar sangat penting untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan seperti siapa sebenarnya pelanggan itu, faktor apa yang mempengaruhi keputusan pembeliannya, seberapa baik penjualan produk perusahaan, apa yang dilakukan pesaing di pasar, dan perubahan apa yang saat ini terjadi di pasar dan apa yang bisa diharapkan. Selanjutnya, metode riset pasar. Jenis penelitian yang berbeda menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda. Metode riset ini selanjutnya dapat diklarifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama, metode penelitian utama. Di antaranya wawancara, yaitu diskusi tatap muka untuk mendapatkan data kualitatif dan kuantitatif melalui telepon, konferensi video, atau tatap muka. Selanjutnya, survei, yaitu mengumpulkan informasi dari banyak orang baik secara tatap muka atau melalui metode lain menggunakan kuesioner standar. Ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Lalu, kelompok fokus. Ini termasuk mengajak sekelompok orang ke dalam sebuah ruangan dan menjadikan mereka bagian dari diskusi yang telah direncanakan sebelumnya oleh peneliti dan dipandu oleh fasilitator. Yang kedua, metode penelitian sekunder. Dalam metode penelitian sekunder, data tersedia di internet. Banyak perusahaan internet dan situs web melakukan penelitian sendiri atau berspesialisasi dalam mengonsolidasi data penelitian yang seringkali tersedia secara bebas melalui internet. Data internet dari sumber yang dapat dipercaya adalah salah satu metode penelitian sekunder yang paling populer. Selanjutnya, data yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah melakukan penelitian skala besar mereka sendiri dan membuatnya tersedia untuk umum untuk digunakan oleh organisasi lain. Selanjutnya, perpustakaan umum. Perpustakaan umum penuh dengan informasi mengenai penelitian yang dilakukan sebelumnya yang terbukti berguna dalam membandingkan dan mengevaluasi data masa kini dan masa lalu. Yang terakhir, sumber informasi komersial. Ini termasuk mencari data dari sumber komersial seperti surat kabar, jurnal, majalah, stasiun radio, dan televisi. Lalu, bagaimana melakukan riset pasar? Riset pasar, terutama riset primer, adalah proses yang panjang, tetapi ini bukanlah perjuangan yang berat. Jika direncanakan dengan baik, maka dapat menghasilkan data yang produktif yang memberikan arahan yang baik bagi strategi bisnis perusahaan. Berikut cara melakukan riset yang baik dan benar untuk mengembangkan bisnis Anda. Yang pertama, tentukan alasan untuk penelitian. Anda harus selalu menetapkan tujuan untuk riset pasar. Jawaban apa yang Anda cari dari orang-orang? Apakah hanya untuk mengeksplorasi tren, kebiasaan membeli, kebutuhan, keinginan, dan lain-lain? Atau apakah Anda menginginkan jawaban kuantitatif konkret yang menggambarkan hubungan sebab akibat di antara beberapa variabel? Identifikasi masalah dan kembangkan hipotesis untuk divalidasi oleh riset yang baik dan terarah. Yang kedua, identifikasi kelompok sampel. Setelah masalah teridentifikasi, cari kelompok sampel yang paling mungkin terpengaruh olehnya dan siapa yang paling mungkin memberikan jawaban yang Anda butuhkan untuk memvalidasi hipotesis Anda. Mengidentifikasi kelompok sampel yang tepat adalah langkah penting dalam proses riset pasar karena kumpulan sampel yang salah akan membuat penelitian dan datanya tidak berguna. Yang ketiga, identifikasi jenis dan metode penelitian yang paling sesuai. Pemilihan jenis dan metode riset pasar tergantung pada banyak faktor seperti apakah ada penelitian serupa yang dilakukan sebelumnya yang datanya tersedia untuk digunakan, apakah merek riset atau perusahaan ini khusus, dan apa sifat penelitian. Yang keempat, siapkan pertanyaan riset. Jika metode penelitian utama dipilih, langkah selanjutnya adalah menyiapkan kuesioner.
Memiliki kuesioner standar memudahkan pengumpulan data yang dapat dianalisis dan dibandingkan. Yang kelima, lakukan riset. Ini mungkin langkah yang paling memakan waktu dalam proses riset pasar primer. Ini melibatkan pengumpulan data dengan melakukan survei tatap muka, wawancara telepon, survei online, atau metode lain yang ditentukan dalam langkah sebelumnya. Yang terakhir, meringkas dan menganalisis temuan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah meringkasnya dan menganalisisnya untuk memvalidasi atau membatalkan hipotesis yang dibuat sebelum penelitian dimulai. Seringkali data tersebut juga diatur secara rapi untuk menyusun laporan agar bisa digunakan oleh orang lain. Tahapan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, penemuan ide atau gagasan. Dalam setiap ingin memulai bisnis, pastinya akan ada banyak ide yang terfikirkan untuk menjadi produk. Yang kedua, tahap penelitian. Pada tahapan ini akan dilakukan penelitian dari berbagai ide yang sudah didapatkan sebelumnya. Penelitian dilakukan dengan membuat dan menganalisa studi kelayakan dari setiap ide produk yang ada. Tahapan penelitian dimulai dengan mengumpulkan data dan juga informasi, mengolah data yang sudah didapatkan, menganalisis hasil olahan data, membuat kesimpulan hasil penelitian, serta membuat laporan hasil penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Abimanyu. Yang ketiga, evaluasi. Dalam tahapan ini akan dilakukan proses membandingkan hasil laporan studi kelayakan dari masing-masing ide produk, baik dalam segi kualitatif maupun kuantitatif. Hasil evaluasi biasanya berupa beban biaya yang akan ditanggung untuk setiap ide, serta prediksi keuntungan yang akan diperoleh. Yang keempat, tahap pengambilan keputusan. Setelah proses evaluasi selesai dilakukan, akan diperoleh beberapa usulan yang dianggap layak atau tidak. Dan ketika ada lebih dari 2 ide yang dianggap layak, akan dilaksanakan pengurutan usulan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, seperti keuntungan yang akan didapat. Yang kelima, tahap rencana dan pelaksanaan. Setelah keputusan penggunaan ide produk ditentukan, tahapan berikutnya adalah membuat rencana untuk melaksanakan bisnis tersebut. Rencana yang dibuat bisa meliputi kebutuhan tenaga kerja, ketersediaan tanah, sumber daya, serta manajemen yang perlu dipikirkan. Setelah proses perencanaan selesai, Anda hanya perlu mengerjakan setiap rincian rencana yang ada. Evaluasi pada studi kelayakan bisnis. Yang pertama, tahap evaluasi usaha proyek yang akan didirikan. Evaluasi ini biasanya dilakukan pada saat sebelum merencanakan pembuatan bisnis. Umumnya dilakukan untuk mengevaluasi ide, gagasan dari produk yang akan digunakan. Yang kedua, tahap evaluasi proyek yang dibangun. Evaluasi ini dikerjakan pada saat berlangsungnya pembuatan bisnis yang akan Anda lakukan, baik itu evaluasi kinerja, pendanaan, dan lain-lain. Yang ketiga, tahap evaluasi bisnis yang sudah dioperasikan secara rutin. Evaluasi ini dilakukan secara rutin untuk melihat kondisi bisnis yang sudah berjalan, serta juga penting untuk sarana mengembangkan bisnis untuk lebih baik. Ini bukan tentang ide, ini tentang membuat ide menjadi kenyataan. Thank you.